Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, murid dan santri dimanapun berada, ini sudah bisa untuk 3 video pada malam hari ini ya, sangat linear sekali. Satu tadi dengan judul guru memberi kabar tentang apa yang disebut sesat, dan juga guru sudah menyampaikan bahwa kita adalah sang juara tersesat seluruh Indonesia. Trofinya dibawa oleh gurumu ya. Untuk video ini guru memberi judul bulan ke-12, namanya bulan Kabirun. Untuk acara atau untuk ritual atau untuk sesuatu kewajiban, khususnya aku selaku gurumu dan kelak kalian sebagai murid dan santri dan juga generasi guru, sebenarnya pada bulan ke-12 atau bulan Kabirun kalender Tritungga itu ada ritual para murid dan santri. Ini hal sesuatu yang penting untuk disampaikan guru ya. Pada bulan ke-12 itu ada dua kewajiban atau ada dua tradisi yang bisa kita lakukan. Satu, sebagai murid dan santri bulan 12 sangat baik kalian bertamasya atau rekreasi dengan keluarga ke tempat yang sangat luas, artinya di tepi laut. Itu bulan ke-12. Karena dengan bulan 12 kalian pergi ke pantai, ke laut, sama juga dengan Anda memotivasi diri Anda, memperluas pemikiran, memperluas jiwamu, memperluas harkat nilai-nilai spirit Anda. Itu nilai spiritnya. Namun ada di bulan ke-12, bulan Kabirun, para murid dan santri, sampai ini hari guru belum bisa melakukan dan guru pun belum bisa mengajarkan kepada kalian. Mengapa? Ada sesuatu, ini urusan tentang bumi ya. Ini sedikit bocoran karena ini pun juga sulit dipahami bagi bangsa manusia, karena di dalam ritual bulan ke-12 ini berhubungan dengan para moyang atau para dewa. Apa yang dimaksud oleh guru? Begini para murid dan santri. Dalam putaran siklus 1 tahun para murid dan santri, dunia ini ada siklusnya. Dunia ini diajarkan ya sedikit biar paham. Dunia ini ada dayanya ya. Dunia ini dayanya itu tersimpan di benua ya, di pulau-pulau. Setiap pulau dan setiap benua itu ada daya. Dan di dalam daya itu mencipta dan dikeluarkan menjadi tanaman dan tumbuhan dan hewan-hewan. Dan manusia itu dihasilkan dari situ. Dengan adanya bulan 12 itu para murid dan santri, guru sudah diamanai dan sudah diperintahkan sejak kurang lebih tahun 2000. Sebenarnya guru berkewajiban untuk memberi daya apa yang ada di Pulau Jawa, karena sudah para murid dan santri paham ya. Pulau Jawa guru mempunyai kewajiban yang sangat besar untuk menjaga, untuk melindungi, untuk mengisi sesuatu daya yang ada di dalam Pulau Jawa. Itu pun juga dengan para leluhur dan para moyang agar Pulau Jawa tetap stabil dan tidak banyak memakan korban bangsa manusia. Namun diulas, diterangkan oleh guru ya. Di dalam bumi Pancasila, khususnya di Pulau Jawa, para murid dan santri, itu ada daya. Dari mana asalnya? Ketahuilah bahwa ada namanya siklus. Ini bocoran ya, ini pengetahuan bagi siklusnya alam dewa atau para dewa mengatur siklusnya. Tatkala ada manusia mempunyai kehidupan di atas bumi itu, satu contoh manusia di atas Pulau Jawa. Dia makannya dari situ, tidurnya di situ, bahkan matinya pun di situ. Di situ sejak masa lampau sudah diajarkan, sudah dibekali oleh leluhur kita untuk menjaga. Agar ada sesuatu yang bisa dikonsumsi, yang bisa diolah oleh bangsa manusia. Untuk memasukkan daya di dalam perut bumi, khususnya di Pulau Jawa. Para moyang dan leluhur kita sudah memberi cara namanya sesaji di hari-hari dan bulan-bulan tertentu. Karena ada pemahaman yang salah. Bentuk sesaji itu dirusak dan dihancurkan.
Lantas bagaimana perut bumi atau Pulau Jawa menghasilkan daya? Ketahuilah sedikit bocoran para murid dan santri. Siapapun bangsa manusia yang meninggalkan atau tidak terima kasih dengan unsur bumi, terutama manusia yang merusak nilai-nilai spiritual atau yang merusak atau yang menghancurkan ritual-ritual yang ada di situ. Aku mewakili para moyang dan mewakili para dewa. Aku bisa memastikan bahwa nyawa manusia itu dan keluarganya pun akan dimasukkan di dalam perut bumi. Itulah yang disebut sebagai tumbal. Maka sejak tahun 2000 guru sudah disampaikan, diberi amanah oleh para leluhur agar untuk menjaga Pulau Jawa, agar jangan sampai kekurangan daya. Maka melalui video ini guru semoga ini tersimpan ya para murid dan santri. Semoga tahun-tahun ke depan guru pun juga semoga dibekali dengan kekuatan materi atau harta, atau juga para murid dimudahkan rezekinya sehingga bisa mampu membantu aku selaku gurumu untuk menjaga kekuatan atau daya yang ada di Pulau Jawa ini, agar mampu menopang siapapun yang di atas Pulau Jawa, sehingga tidak banyak gempa, tidak banyak masalah dan musibah. Di dalam perut bumi Jawa, para murid dan santri, itu sebenarnya yang diminta adalah sesuatu, itu minimal itu binatang, itu kerbau, 2 sapi. Di situ ada sesuatu mantra dan doa dan alat-alat yang lain harus dipenuhi. Maka sampai ini hari tahun 2023 Masehi guru belum bisa mampu menyelesaikan itu. Sebenarnya hal-hal seperti ini adalah tanggung jawabnya negara. Tapi karena pemimpinmu buta tentang spiritual, buta tentang bumi, buta tentang nenek moyang, dan buta tentang leluhur, sehingga bumimu rusak. Satu contoh para murid dan santri, guru memberi keterangan apa yang sudah ada di dalam video atau lempiran yang dibawa. Coba ini gambar ya. Nah, inilah para murid dan santri. Dulu sudah pernah dibagikan oleh guru. Ada doa di situ, Sang Aji Nogodonyo ini. Doa inilah nanti kelak sebagai suatu mantra atau kalimat yang memasukkan daya atau bentuk sedekah, bentuk terima kasih kepada bumi Jawa itu. Di situ sudah diberi simbol oleh guru sebagai gambaran. Ada simbol naga. Bahwa sebenarnya ada naga yang sangat besar di dalam perut bumi Jawa ini. Itulah kewajiban guru sampai ini hari dan sampai waktu yang tak terbatas, dan guru selalu menjaga dia jangan sampai kelaparan. Tatkala apa yang ada di dalam perut bumi, mungkin para leluhur kita atau di dalam sejarah wayang itu disebut Yangmu Ontobugo. Itu kalau kurang daya, itu manusia itu yang diambil ya para murid dan santri, ini dipahamkan. Nah, sedikit gambaran itu para murid dan santri. Maka guru sangat berharap ya, semoga kelak guru pun punya tempat sehingga bisa mampu untuk menjaga Pulau Jawa jangan mudah goyang, jangan sampai mudah kalau ada gempa, jangan banyak membuat kerusakan di atas bumi Pulau Jawa. Itu membutuhkan banyak binatang atau banyak hewan kurban yang untuk dimasukkan di dalam unsur perut bumi itu. Sebagai isi di dalam memberikan kekuatan di dalam naga itu. Lantas sudah ratusan tahun ajaran-ajaran yang memberi sedekah kepada bumi itu dirusak oleh bangsa manusia dan dirusak manusia yang bertempat tinggal di atas Pulau Jawa. Dan untuk ketahui melalui video ini para pemirsa aku sampaikan, kalian kan tidak akan pernah tahu kalian setelah mati di mana. Kalian hanya mengikuti agama-agama yang tidak tahu, agama-agama yang tidak jelas, sehingga kalian terdogma, sehingga mengatakan para leluhurmu, para moyangmu kok kira sesat. Itu ada siklus para murid dan santri ya. Maka para dewa atau para moyang itu mengatur dunia itu ada caranya. Kalau dayanya itu tidak diisi para murid dan santri, itu bangsa manusia, bangsa kalian yang merusak, yang meninggalkan sistem itu. Melalui video ini guru menyampaikan bersyukurlah khususnya murid dan santri kalian yang terlepas dari dogma-dogma itu. Dan berbahagialah bagi saudara-saudara yang di luar sana yang masih berpegang teguh prinsip, berpegang teguh pada ajaran para leluhur yang masih mau spiritual,
mau masih menghormati bumi yang ada di Pulau Jawa. Kenapa? Tatkala itu tidak diisi dari daya apa yang kita mampu di dunia, itu manusia-manusia seperti itulah yang akan dimasukkan. Begitu sakitnya, begitu sulitnya. Sedikit informasi untuk pemikiran para pemirsa yang kemarin terdogma oleh agama yang tidak jelas. Satu contoh. 1400 tahun manusia terdogma dan dijanjikan oleh surga dan semua menjanjikan agama tentang surga. Pernahkah Anda berpikir kalau toh bangsa manusia dijanjikan surga, sedangkan kalian kita semua adalah bangsa manusia, tubuhmu adalah dari bumi, tubuhmu dari saripati tanah, yang kau pijak adalah di bumi, kalian adalah makhluk di bumi, orang tuamu pun di atas bumi, orang tuamu pun ditanamkan di bumi. Tubuh kita meninggal pun di bumi. Pernahkah yang kau sebut para rasul, para nabi menerangkan, kalian dijanjikan surga? Surga yang dijanjikan di mana? Di atas langit atau di dalam perut bumi? Nah, inilah pertanyaan bagi kalian yang terdogma. Yang dijanjikan surga yang tidak jelas. Sesungguhnya kalian para murid dan santri bersyukurlah. Dan sesungguhnya kalian para pemirsa yang masih mengikuti pola pikir seperti itu, sesungguhnya kalian adalah terjerumus dari kitab-kitab yang tidak bertanggung jawab, dan manusia yang menceritakan pun dia pun tidak bertanggung jawab. Mereka hanya mementingkan atas nama omongannya sehingga mendapatkan keuntungan dan demi kepentingan sendiri. Tapi tetap demikian manusia itu pun dalam kesesatan. Manusia orang seperti itu pun dalam kecelakaan karena dalam keadaan yang tidak mengerti. Mereka adalah korban kitab-kitab yang ditulis orang-orang masa lampau. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.